Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Padjadjaran, para Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan para Wakil Dekan, yang saya hormati para guru besar, dosen, dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang saya hormati Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Bapak para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara kuliah umum pada pagi hari ini. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kuliah di hadapan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Adapun judul kuliah yang dimintakan kepada saya, yakni Tantangan Penegakan Hukum di Era Artificial Intelligence dan Transformasi Digital. Walaupun topik kuliah ini bukan jadi keahlian saya sebagai guru besar di bidang hukum tata negara, namun permintaan itu tetap saya penuhi karena saya anggap kita semua seyogianya memang tidak pernah berhenti belajar memahami hal-hal baru yang muncul di zaman kita. Permintaan itu saya anggap pula sebagai sebuah tantangan intelektual dan akademik kepada saya untuk ikut memikirkan dan mencari jawaban atas persoalan yang sangat penting ini. Kita sekarang hidup di era postmodern dengan tantangan epistemologis yang sangat besar. Kita harus mempertanyakan kembali eksistensi kita sebagai manusia dengan segala kemampuan intelektual untuk menciptakan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah kita capai. Tapi kemudian kita mempertanyakan apa sesungguhnya implikasi dari apa yang telah kita ciptakan itu bagi kemaslahatan umat manusia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini memang akan membawa kita kepada jawaban yang tidak berujung. Seperti orang mengarungi lautan yang tidak bertepi. Setiap kali kita memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan, jawaban kita itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru lagi. Namun paling tidak, secara intelektual kita harus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di zaman kita, walaupun tidak sepenuhnya memuaskan. Namun paling tidak jawaban itu dapat memenuhi dahaga intelektual kita yang selanjutnya akan menuntun kita menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan dengan segala implikasinya terhadap eksistensi manusia. Filsuf Jerman Immanuel Kant menyebut ini sebagai du Soll und du sollst nicht, sesuatu yang wajib dan sesuatu yang harus atau wajib ditinggalkan. Ini semua berkaitan dengan implikasi-implikasi etik dan hukum, karena kehidupan manusia memang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan etik itu. Hanya manusia, seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, yang mampu membedakan persoalan etik dan mempertanyakannya, tidak pada makhluk-makhluk yang lain. Tema ini sungguh relevan dan strategis mengingat pesatnya kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang tengah mengubah lanskap kehidupan kita, termasuk bidang penegakan hukum. Hadirin yang saya muliakan, sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai penegakan hukum, izinkan saya mengawali dengan satu perenungan filosofis. Mengapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence begitu istimewa sehingga memicu diskursus mendalam di kalangan pakar hukum, filsuf maupun masyarakat luas? Kecerdasan buatan bukan sekedar teknologi biasa, ia memiliki karakter yang unik. Para filsuf teknologi mengingatkan bahwa artificial intelligence telah merasuk lebih dalam ke diri kemanusiaan dibanding dengan teknologi sebelumnya. Maksudnya, proyek
AI pada hakikatnya berupaya menciptakan mesin yang memiliki ciri fundamental yang juga menjadi jati diri manusia, yaitu kemampuan untuk merasa dan berpikir, untuk belajar dan berintelijensi. Berbeda dengan penemuan teknologi lampau seperti mesin uap, listrik, dan peralatan komunikasi, artificial intelligence menantang pemahaman kita tentang apa arti kecerdasan dan bahkan apa arti kesadaran. Inilah yang menjadikan artificial intelligence bukan sekedar alat, sebagaimana alat-alat lainnya diciptakan berdasarkan konsep ilmu pengetahuan, melainkan cermin yang membuat kita bertanya ulang, apa yang membedakan manusia dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk alamiah dengan mesin pintar yang dinamakan artificial intelligence itu. Sejak zaman Yunani dan zaman Cina kuno, para pemikir telah membayangkan tentang makhluk buatan yang dapat meniru manusia. Raja-raja dinasti Han jauh sebelum Masehi telah menciptakan patung-patung yang tersusun menggunakan seragam militer lengkap dengan persenjataannya. Walaupun wujud pasukan militer itu terkait dengan keyakinan mistik tentang alam metafisika, namun keberadaan militer jelas bukan merupakan makhluk yang ada secara alami seperti kisah jin dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi adalah makhluk buatan manusia. Walaupun pasukan itu diyakini dapat diaktifkan dengan satu kekuatan mistik, mimpi manusia tentang keberadaan makhluk buatan manusia yang menyerupai dirinya itu baru pada abad postmodern ini dapat menjadi kenyataan. Persoalannya kemudian, walaupun makhluk artifisial ciptaan manusia itu mampu bergerak secara fisik sebagaimana layaknya manusia, mampu berpikir matematis sebagaimana logaritma Al-Khawarizmi yang rumit, namun pertanyaan sebagaimana dikemukakan adalah, apakah makhluk artifisial itu sungguh-sungguh memiliki kesadaran sebagaimana layaknya manusia alami? Filsuf abad 20 seperti John Searle melalui Chinese Room argumentnya berargumen bahwa komputer yang sekedar memproses simbol menurut aturan program tidaklah sungguh-sungguh mengerti makna atau memiliki kesadaran apapun. Komputer mungkin bisa meniru percakapan atau perilaku cerdas, namun ia ibarat seseorang di dalam diri ruangan tertutup yang hanya mengikuti buku petunjuk atau program, mampu membahas pesan berbahasa Cina tanpa pernah benar-benar paham arti pesan tersebut. Inti argumen Searle ini menggugah kesadaran kita bahwa kecerdasan manusia tidak semata-mata rangkaian algoritma, melainkan ada kualitas kesadaran, ada niat, ada insight, ada wawasan dan nurani yang khas manusiawi. Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang hidup tahun 780 sampai 850 Masehi, bapak matematika modern dari Kazakhstan sekarang ini, yang merumuskan algoritma itu. Algoritma itu berasal dari kata-kata Al-Khawarizmi yang menciptakannya adalah seorang filsuf yang tolak dari keimanan. Dia meyakini bahwa Tuhan menciptakan alam semesta tidaklah sembarangan tanpa aturan, melainkan berdasarkan konsep yang sangat matematis yang dapat dipelajari dan direkonstruksi oleh manusia. Begitu kata Al-Khawarizmi. Tapi kesadaran manusia tidaklah bersifat matematis. Kesadaran itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan etis yang menentukan apakah respon yang akan diputuskan manusia jika dia berhadapan dengan pilihan-pilihan etis, yakni apakah ini baik, apakah ini buruk, berguna atau tidak, membawa maslahat atau mudarat, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini tipikal manusia. Karena memiliki kesadaran akan pilihan-pilihan etis, maka manusia itu bertanggung jawab atas keputusannya. Berdasarkan pemikiran filosofis ini, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita akan memperlakukan artificial intelligence itu dalam kerangka moral dan hukum? Apakah artificial intelligence hanya objek alat bantu, atau sesuatu subjek, sebuah entitas dalam filsafat yang kelak perlu diakui hak dan tanggung jawabnya? Hingga kini artificial intelligence masih kita anggap sebagai alat yang diciptakan dan dikendalikan oleh manusia,
bukan entitas otonom yang bisa dimintai pertanggungjawaban normatif, moral, dan hukum secara mandiri. Hukum positif Indonesia, termasuk juga di negara-negara lain, belum memiliki ketentuan yang menetapkan artificial intelligence sebagai subjek hukum. Hal ini juga menjadi salah satu topik diskusi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat yang juga menyadari keberadaan artificial intelligence telah membawa implikasi yang cukup luas ke bidang hukum, sementara pemerintah Amerika Serikat sendiri belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan baru ini. Beberapa gugatan yang terjadi di negara lain yang ditujukan kepada perusahaan yang mengoperasikan artificial intelligence karena dianggap melakukan pelanggaran hak cipta, hak siar, dan hak kekayaan intelektual lainnya menjadi perhatian seluruh dunia. Bagaimana hukum akan menjawab tantangan baru ini? Konsekuensi dari anggapan bahwa artificial intelligence bukan makhluk yang dapat dimintakan pertanggungjawaban etis dan hukum. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, maka pertanggungjawaban hukum itu tetap dibebankan kepada manusia, entah itu pencipta, pemilik, atau pengguna artificial intelligence itu sendiri. Sama juga dengan insiden yang terjadi pada sebuah pesawat terbang. Kecelakaan penerbangan tidaklah dibebankan kepada pesawat yang hanya merupakan alat ciptaan manusia, tapi dibebankan kepada pilot dan kru pesawat, perusahaan penerbangan pemilik pesawat itu, perusahaan pembuat pesawat, petugas darat yang mengatur lalu lintas penerbangan, bahkan penumpang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada pesawat tersebut. Ini konsisten dengan asas legal agent dalam hukum pidana kita, bahwa hanya person atau korporasi yang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana. Algoritma atau mesin bukan barang siapa yang dimaksud dalam undang-undang pidana dimanapun juga. Dengan demikian, sejak dini kita tegaskan prinsip bahwa di balik setiap algoritma ada manusia yang bertanggung jawab. Artificial intelligence boleh canggih, tapi ia lahir dari rangkaian kode yang disusun manusia dan dilatih dengan data buatan manusia dan sama sekali tidak memiliki kesadaran etik dan kesadaran hukum. Karena itu, berbeda dengan debat teologis dalam ilmu kalam masa lampau, yaitu antara pengikut Mu'tazilah dan pengikut Jabariyah yang mempertanyakan apakah manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri atau tidak. Karena dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ayat di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Apakah akan dimaknai sebagai Tuhan yang menciptakan manusia beserta dengan perbuatan-perbuatannya? Ataukah Tuhan memang menciptakan manusia, tapi manusialah yang secara otonom memutuskan perbuatan mana yang akan dia lakukan dan mana yang tidak akan dia lakukan? Ini membawa implikasi kepada ada atau tidaknya pertanggungjawaban personal manusia di dunia maupun di akhirat nanti menurut keyakinan agama Islam. Kalaulah memang Tuhan menciptakan manusia dan segala perbuatan-perbuatannya, maka tidak seorang pun yang akan merasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena dia tidak otonom menentukan apa yang akan dia lakukan dan apa yang tidak akan dia lakukan. Namun, walaupun artificial intelligence saat ini berstatus alat, implikasi penggunaannya bagi manusia nyata sekali dan berlapis-lapis. Disinilah kajian filosofis serta etis perlu mengambil peran. Teknologi secara epistemologis dalam filsafat sains tidak pernah sepenuhnya netral. Demikian dikatakan oleh filsuf Martin Heidegger. Heidegger memandang bahwa teknologi pada hakikatnya bukan semata-mata sarana, tetapi merupakan cara untuk mengungkapkan dunia. Teknologi mengandung visi tertentu tentang dunia dan manusia di dalamnya. Dalam konteks artificial intelligence, hal ini berarti algoritma dibangun berdasarkan asumsi-asumsi pembuatnya, yakni data apa yang dianggap penting, tujuan apa yang hendak dioptimalkan, hingga definisi kekhususan seperti apa yang ditetapkan. Jika kita memperlakukan teknologi hanya sebagai alat efisiensi tanpa pemikiran mendalam, Heidegger mengingatkan risiko terbesarnya bahwa manusia dan nilai-nilai bisa direduksi menjadi sekedar sumber daya atau objek belaka. Dengan AI yang makin canggih
Jangan membuat manusia terkecoh melihat segala sesuatu, termasuk martabat manusia, melalui kacamata sempit kalkulasi algoritmik semata-mata. Inilah tantangan filosofis untuk menjaga agar dominasi teknologi tidak mengerdilkan kemanusiaan kita. Dalam sejarah perkembangan teknologi selalu muncul optimisme dan pesimisme. Demikian juga dengan artificial intelligence. Ada yang melihatnya sebagai penyelamat peradaban melalui optimalisasi dan solusi cerdas. Namun ada pula yang khawatir AI akan membawa malapetaka bagi manusia. Kecerdasan buatan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa manfaat yang besar, di sisi lain menimbulkan tantangan dan bahkan ancaman baru bagi umat manusia. Mereka yang optimis melihat AI dapat membantu pekerjaan berat dan menyelesaikan kerumitan dalam mengerjakan sesuatu. Katakanlah, sebagai contoh di bidang akuntansi yang ternyata mampu mengalahkan ingatan manusia, di bidang kedokteran lebih mampu melakukan diagnosis dan melakukan tindakan medis yang lebih tepat dibandingkan dengan dokter manusia yang kadang-kadang kehilangan kehati-hatian karena sifat-sifat alamiah yang ada pada manusia seperti sifat lelah, jenuh, dan fokus perhatian yang bercabang ketika mengerjakan sesuatu. Sifat-sifat seperti itu tidak ada pada mesin yang bekerja berdasarkan program, kecuali mesin itu mengalami error disebabkan kesalahan-kesalahan programatis atau malah karena keausan suku cadang dan perangkat-perangkat yang ada pada mesin itu sendiri. Bayangkan misalnya di sebuah supermarket yang sangat kompleks dengan ribuan jenis barang yang dijual di sana. Pagi jam 10 supermarket itu buka, jam 10 malam tutup. Bagaimana menghitung apa yang terjual, berapa stok yang ada, berapa uang yang masuk. Kemampuan komputer mengalahkan kemampuan otak manusia dalam mengkalkulasi akuntansi yang ada di buah supermarket. Bayangkan kalau manusia mengingat semua barang yang ada di supermarket itu, tidak akan mampu mengingatnya. Tapi mesin bisa melakukan itu. Dalam banyak hal kadang-kadang kemampuan mesin itu mengalahkan kemampuan manusia. Tapi ada pula titik-titik kelemahannya. Hadirin yang saya muliakan, penggunaan masif AI di zaman kita sekarang ini ternyata telah menimbulkan berbagai dilema etik yang menantang diri kita, yang menyangkut beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama, privasi dan pengawasan. AI memperbesar kapasitas kita mengumpulkan dan menganalisis data individu. Dari rekaman CCTV saja yang sangat sederhana dan dapat dimiliki oleh setiap orang, rekaman sidik jari, biometrik, facial recognition, hingga algoritma big data ternyata telah mampu bukan saja menyimpan dan mengenali data pribadi, tapi juga sekaligus mampu membongkar data pribadi seseorang. Mulai dari hal yang sederhana sampai melacak kebiasaan seseorang di dunia maya. Penghimpunan data pribadi dan analisis data pribadi yang dapat meramalkan tren apa yang mungkin akan dilakukan oleh seseorang berdasarkan data itu. Himpunan data pribadi ini memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal yang diinginkannya kepada orang lain. Di sisi lain, aparat penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi penghimpunan data ini untuk kepentingan keamanan, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum. Namun semua ini akan berujung pada munculnya ancaman negara panoptikon, yaitu yang akan mengancam privasi warga, seperti tidak ada lagi rahasia pribadi seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain. Akibat ancaman hilangnya privasi, manusia mulai merasakan kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya bertindak sebagai individu. Dunia akan semakin tidak nyaman dihuni oleh manusia karena setiap gerak-geriknya dapat ditangkap, diketahui oleh negara atau organisasi apapun namanya yang serba tahu tentang ikhwal dirinya berkat big data yang dimilikinya. Dunia yang tidak nyaman lagi dihuni manusia akan menimbulkan kegelisahan dan keputusasaan. Lantas untuk apa orang hidup dalam dunia seperti ini? Kalau semuanya itu sudah diketahui oleh negara dengan bermacam alat, dengan bermacam big data yang dimiliki, mulai dari uang yang ada dalam dompet, sampai uang yang disimpan di rumah, sampai uang yang ada di bank, semua diketahui. Tidak ada lagi
rahasia, tidak ada lagi privasi individu. Apakah manusia akan merasa nyaman dalam kehidupan yang seperti itu di masa sekarang dan di masa depan? Dalam dunia hukum, hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Hanya manusia yang memiliki privasi. Jika privasi itu sudah tidak ada, apa arti kemanusiaan itu sendiri? Amandemen UUD 45 telah menyadari hal ini sehingga memasukkan pasal baru terkait dengan pelindungan data pribadi sebagai bagian yang hak asasi manusia dalam pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Euforia transformasi digital berpotensi menyebabkan privasi manusia tergerus tanpa ada lagi norma etis yang dijadikan pertimbangan bagi negara atau organisasi apapun untuk melampauinya, dan tidak ada norma hukum apapun yang membatasinya. Di era postmodern, keberadaan negara dengan segala perangkat teknologi informasi dan AI dengan pengawasan pengendalian yang berlebihan dapat membuat warga negara berubah arah dari mencintai negaranya menjadi memusuhi negaranya sendiri. Bisakah manusia satu ketika hidup tanpa norma hukum dan organisasi kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk menegakkan norma hukum itu sendiri? Hal itu nampaknya tidak mungkin terjadi berdasarkan pengalaman sejarah umat manusia, tapi kontrol berlebihan terhadap warga yang hanya mungkin dapat dilakukan dengan AI baru akan terjadi di masa sekarang dan akan bertambah besar di masa-masa yang akan datang. Betapapun Adolf Hitler pada zamannya, ketika sedang berkuasa di Jerman, mungkin berkeinginan agar semua perilaku rakyat Jerman berada di bawah kontrol kemauan dirinya sebagai Der Führer, sebagai pemimpin Jerman pada waktu itu. Tapi teknologi di zaman Hitler belum berkemampuan menghimpun big data sebagaimana di zaman kita sekarang. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika sekiranya Hitler hidup di zaman sekarang ini. Dengan kemampuannya melakukan agitasi dan propaganda lewat pidato saja, dia sudah mampu membolak-balik cara berpikir bangsa Jerman di zamannya. Apalagi kemampuan propaganda itu, kemampuan agitasinya itu ditopang oleh artificial intelligence, ditopang oleh media sosial yang ada sekarang ini, susah untuk membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita sekarang. Menghadapi hal-hal seperti itulah, Indonesia sebagai banyak negara lain telah mengambil langkah yang positif dengan membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak warga negara atas data pribadi, melindungi hak warga negara atas data pribadi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh siapapun juga. Jelaslah di sini ada pengaturan tentang hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi baik oleh warga negara maupun oleh negara dan organisasi lain yang menghimpun data pribadi warganya, baik data pribadi yang bersifat spesifik maupun data pribadi yang bersifat umum. Tapi materi pengaturan dalam undang-undang ini jelas tidak akan mampu mengatur pengambilan, pengumpulan, analisis data pribadi jika menggunakan artificial intelligence yang telah menjadi masif dan dapat dimiliki dan dioperasionalkan oleh siapa saja. Kita juga perlu menyadari bahwa adanya bias dan bahkan secara lebih jauh diskriminasi dari algoritma. AI belajar dari data historis. Kalau data atau modelnya membuat bias, AI dapat mengabdikan bahkan memperparah bias tersebut. Studi di berbagai negara menunjukkan algoritma prediksi kejahatan cenderung menandai kawasan minoritas secara berlebihan karena sejarah data kejahatan yang tidak lepas dari praktek over-policing di masa-masa yang lampau. Di Amerika Serikat misalnya, perangkat lunak Kompas untuk menilai risiko residivisme mendapat kritik tajam karena dianggap bias terhadap terdakwa yang berwarna kulit hitam, di mana perangkat lunak ini lebih sering salah memprediksi mereka sebagai berisiko tinggi dibanding terdakwa yang berkulit putih. Hal ini mengingatkan kita bahwa keadilan algoritmik harus diupayakan. Jika tidak, AI
yang kita anggap objektif justru berpotensi mempertajam ketidakadilan sosial tanpa kita sadari. Maka para pembuat sistem AI harus memastikan inklusivitas dan fairness, sedangkan secara regulasi perlu ada mekanisme audit terhadap algoritma yang dipakai publik agar tidak memperparah bias dan bahkan memperparah stereotip atau labeling terhadap kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat, bahkan secara global. Bias dan stereotip terhadap orang-orang yang menggunakan nama Arab atau beragama Islam sebagai cenderung digolongkan sebagai kelompok teroris pada 2 dekade yang lalu merupakan contoh nyata dari fenomena ini. Adanya persoalan transparansi dan akuntabilitas, banyak algoritma AI yang bersifat tertutup ini tentu saja menentang prinsip akuntabilitas. Dalam penegakan hukum, kita memiliki asas due process of law, yakni agar adanya keadilan, fairness dan kepastian hukum dalam prosedur penegakan hukum pidana, termasuk dan hak bagi tersangka dan terdakwa untuk mengetahui bukti dan tahanan. Posisi tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan adalah sama dan seimbang dengan kedudukan aparat penegak hukum yang menghadapi seseorang sebagai warga negara dan rakyat yang justru memiliki kedaulatan di negara itu. Bagaimana jika kelak keputusan menahan seseorang didasarkan pada rekomendasi sistem AI yang pola kerjanya tidak kita pahami? Bagaimana pula jika nanti para advokat juga menggunakan AI dalam menganalisis persangkaan dan melakukan pembelaan? Kurangnya transparansi algoritma dapat mengikis kepercayaan publik dan menyulitkan akuntabilitas. Oleh sebab itu, secara etis dan hukum, kita perlu mendorong algoritmik transparansi. Setiap penggunaan AI dalam proses penegakan hukum harus bisa diuji dan dipertanggungjawabkan sebagai layaknya alat bukti atau keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan. Isu tanggung jawab dan keselamatan. Isu ini terkait dengan ketiadaan status AI sebagai subjek hukum tadi. Misalnya jika mobil tanpa supir yang digerakkan AI menyebabkan kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Secara hukum, produsen mobil, programmer yang menyusun algoritma, pemilik kendaraan, atau kendaraannya sendiri? Soal ini kita mengharuskan jawaban kembali kepada pihak manusia atau koperasi di balik teknologi tersebut. Namun semakin otonom AI bertindak, semakin kabur pula hubungan sebab akibat dalam hukum pembuktian konvensional yang selama ini kita pahami dan kita jalankan. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam inovasi AI yang berisiko pada keselamatan publik. Disinilah regulasi harus proaktif menerapkan standar keamanan dan mekanisme tanggung jawab gugat yang jelas sebelum teknologi dilepas ke tengah-tengah masyarakat. Dampak sosial dan kemanusiaannya juga sangat besar. Selain aspek hukum dan hak, ada dampak luas AI terhadap tatanan sosial dan kemanusiaan. Otomatisasi dengan AI dapat menggantikan banyak pekerjaan manusia, mulai yang sederhana sampai yang rumit, tapi juga menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat besar, terutama di lapangan tersedianya bagi lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, sudahkah kita siap dengan reskilling tenaga kerja dan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terdampak akibat penggunaan artificial intelligence yang makin meluas ini? Selanjutnya muncul pula pertanyaan eksistensial. Jika di masa depan AI melampaui kecerdasan manusia pada banyak aspek, di manakah letak keunikan dan martabat manusia itu sendiri? Bahkan dapat pula menimbulkan pertanyaan-pertanyaan teologis. Kalau saja manusia yang dalam kenyataannya berbeda-beda tingkat kecerdasannya harus bertanggung jawab secara etis dan hukum terhadap setiap perbuatannya di dunia maupun di akhirat, maka bagaimana dengan AI yang tidak mempunyai roh yang abadi sebagaimana doktrin agama akan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya. Beberapa futuris yang ekstrim membayangkan skenario singularity ketika AI yang menjadi super intelijen dan lepas dari kendali manusia akan mengakhiri dominasi manusia di muka bumi ini. Memang skenario apokaliptik seperti ini masih dalam perdebatan filosofis berada dalam tahap domain fiksi ilmiah dan science fiction. Tapi keprihatinan tersebut menyiratkan
Satu hal bahwa kontrol dan kendali manusia atas teknologi harus tetap menjadi prinsip yang utama. Kita tidak boleh larut dalam determinisme teknologi yang seolah-olah menganggap perkembangan AI sebagai arus mustahil dikendalikan. Sebaliknya manusia melalui lembaga sosial dan hukumnya wajib memegang kendali atas arah dari perkembangan AI agar tetap selaras dengan kepentingan kemanusiaan. Hadirin yang saya muliakan, dari paparan filosofis dan etis tadi, benang merahnya jelas, yaitu kecerdasan buatan menuntut kecerdasan kita dalam meresponnya. Artificial intelligence pada akhirnya adalah cerminan kecerdasan manusia yang dituangkan dalam teknologi. Jika kita ingin AI membawa maslahat, maka nilai-nilai kitalah yang harus membimbing dan dalam mengembangkannya. Disinilah letak penting perspektif humaniora, filsafat, etika, berjalan beriringan dengan sains data dan ilmu komputer. Tanpa perspektif kemanusiaan, teknologi akan kehilangan arahnya. Sebagai ilustrasi, sejak dekade tahun 40-an, penulis fiksi ilmiah seperti Isaac Asimov telah menggagas 3 laws of robotics, semacam hukum etik bagi robot cerdas agar tidak membahayakan manusia. Hukum pertama, robot tidak boleh melukai manusia atau membiarkan manusia celaka karena kelalaiannya. Hukum kedua, robot harus mematuhi perintah manusia, kecuali berita-berita itu bertentangan dengan hukum pertama. Ketiga, robot harus melindungi dirinya selama perlindungan itu tidak bertentangan dengan hukum pertama dan yang kedua. Meskipun itu hanya fiksi, popularitas gagasan Asimov menunjukkan kesadaran kolektif kita bahwa tanpa lampu moral, tanpa kecerdasan buatan bisa menjadi ancaman, bukan membawa manfaat bagi manusia. Tentu dalam kenyataannya, 3 hukum Asimov terlalu sederhana dan tidak bisa langsung diterapkan. Namun dunia nyata kini sedang berupaya merumuskan hukum-hukum AI yang nyata melalui berbagai instrumen hukum dan standar etika. Uni Eropa misalnya tengah memfinalisasi AI Act yang mengatur tingkat risiko penggunaan artificial intelligence, sementara UNESCO pada tahun 2021 telah mengeluarkan recommendation on ethics of AI sebagai panduan global. Sementara inisiatif ini berangkat dari pemahaman bahwa kita harus membingkai transformasi digital dalam nilai-nilai kemanusiaan universal seperti HAM, keadilan, dan kebaikan bersama. Setelah memahami implikasi filosofis dan etis dari AI, marilah kita masuk pada inti tantangan penegakan hukum di era AI dan transformasi digital. Transformasi digital berarti terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk AI, big data, Internet of Things, komputasi awan, cloud, ke dalam seluruh aspek tata kelola dan kehidupan masyarakat. Bagi aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, serta lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan lain-lain, transformasi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan berat, karena di satu sisi teknologi digital dapat memperkuat penegakan hukum, tapi di lain pihak juga dapat memperlemah penegakan hukum itu sendiri. Misalnya memudahkan pengumpulan data elektronik, mempercepat akses informasi lintas instansi, hingga meningkatkan pengawasan perbatasan secara real time. Kita melihat sebuah contoh Polri sekarang punya divisi cyber yang aktif memantau dan menindak kejahatan dunia maya. Mahkamah Agung menerapkan e-court dan e-legislation, bahkan mulai merintis pemanfaatan AI dalam administrasi perkara. Imigrasi pun bertransformasi dengan sistem informasi keimigrasian terpadu dan penggunaan alat otomatis di setiap bandara. Semua ini bagian dari digital law enforcement yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Namun di sisi lain, tantangan yang muncul juga tidak sedikit. Saya akan uraikan beberapa tantangan konkret penegakan hukum di era AI dan digital ini. Pertama, munculnya kejahatan baru berbasis teknologi canggih. Kemajuan AI kini dimanfaatkan pula oleh pelaku kejahatan. Kita berhadapan dengan fenomena kejahatan cyber yang kian kompleks, mulai dari phishing, hacking, ransomware, judi online, hingga penipuan bermodal deepfake. Deepfake adalah contoh gamblang di mana teknologi AI mampu memanipulasi video
atau audio sehingga nampak meyakinkan sebagai pernyataan atau tindakan seseorang, padahal semua itu palsu belaka. Bayangkan implikasinya, berita bohong yang menggunakan deepfake dapat menyebar cepat, mencemarkan nama baik, memicu kerusuhan, bahkan mengancam keamanan nasional. Aparat penegak hukum dituntut mengembangkan kemampuan digital forensik yang mumpuni untuk mendeteksi dan membuktikan manipulasi data seperti ini di pengadilan. Lebih lanjut, serangan cyber bertenaga AI mampu beradaptasi dan berevolusi dengan cepat. Pakar mencatat bahwa modus serangan kini semakin canggih, misalnya adaptive cyber attacks yang berubah pola untuk menembus sistem keamanan tradisional. Di negara kita, laporan dari Kaspersky menyebutkan puluhan juta upaya serangan cyber terjadi setiap tahun. Bahkan data menyebutkan periode awal 2024 kita telah mengalami rata-rata 13 juta serangan cyber setiap harinya. Angka-angka ini menunjukkan skala ancaman yang besar. Belum lagi kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi. Penjahat kini bisa meretas CCTV yang dihubungkan dengan internet untuk melumpuhkan alarm sistem keamanan rumah atau menggunakan drone untuk menyelundupkan narkotika melalui tembok penjara. Hukum pidana dan proses penegakan hukum harus terus berinovasi agar tidak tertinggal dalam menghadapi tipu muslihat dan kejahatan di ranah digital. Permasalahan krusialnya adalah regulasi yang selalu saja tertinggal. Banyak bentuk kejahatan berbasis AI belum terakomodasi dalam hukum positif kita. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 misalnya, sejauh ini lebih menyoroti transaksi elektronik dan kejahatan dunia maya secara umum, namun belum mencakup kompleksitas kejahatan berbasis AI seperti serangan cyber adaptif, manipulasi big data, dan penyalahgunaan serta penipuan melalui deepfake. Demikian pula tingkat global. Konvensi Budapest tahun 2001 tentang cybercrime yang menjadi rujukan internasional saat ini pun belum secara eksplisit mengatur ancaman artificial intelligence. Artinya, ada gap regulasi yang harus segera kita jembatani. Pemerintah memang telah menyadari hal ini. RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber tengah dipersiapkan dan menjadi prioritas, termasuk upaya menyesuaikan definisi tindak pidana cyber agar mencakup modus-modus kejahatan jenis yang baru. Norma hukum tertulis juga akan selalu kalah cepat dengan perubahan pola-pola dan modus kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kami sendiri juga sedang mendorong sinkronisasi lintas sektor dalam mempercepat lahirnya regulasi-regulasi yang baru ini. Tentu kita perlu menggandeng para pakar, para akademisi, termasuk juga Universitas Padjadjaran yang merupakan salah satu perguruan tinggi terdepan yang concern dan cukup besar terhadap hukum terkait dengan artificial intelligence ini. Kita perlu memiliki cara pandang ke depan dalam menyikapi perubahan-perubahan amat cepat dalam dunia AI ini. Kita memang menghadapi dilema antara menciptakan norma hukum yang adaptif dan represif yang membuka ruang tafsir bagi aparat penegak hukum untuk menghadapi kecepatan perubahan. Namun pada sisi lain, norma hukum yang adaptif dan progresif itu berisiko pula dalam menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Kedua, kesiapan sumber daya manusia aparat penegak hukum kita. Sebagus apapun norma hukum yang kita bangun, namun kesiapan aparat juga merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya kita menegakkan hukum di negara kita ini. Lebih jauh, infrastruktur digital lembaga penegak hukum juga harus memadai. Transformasi digital butuh investasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan aman, sistem basis serta terpadu, hingga pelindungan keamanan sibernya. Sebagai contoh, Mahkamah Agung telah menginisiasi adanya e-filing dan pemanfaatan AI untuk membantu tugas asisten hakim. Tapi tentu juga kita masih memerlukan kesiapan sumber manusia yang lebih besar lagi di kalangan aparat penegak hukum kita. Inilah beberapa hal yang saya anggap sangat penting bagi upaya kita untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan besar
Akibat penggunaan dari artificial intelligence yang makin meluas di tengah-tengah masyarakat kita, dan tuntutan kita bersama untuk menyiapkan segalanya agar kita tetap tidak tertinggal dalam mengantisipasi dan menghadapi berbagai jenis kejahatan baru akibat penggunaan artificial intelligence ini. Saya yakin dan percaya kita semua senantiasa siap menghadapi perubahan ini, betapapun beratnya, namun merupakan kewajiban kita bersama sebagai abdi negara untuk menjawab tantangan-tantangan besar di dunia hukum sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Demikianlah pokok-pokok hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perhatian dan bahan renungan bagi kita bersama. Selanjutnya dapat dibaca di dalam teks ini yang menyangkut kesimpulan dan bagian akhir daripada perkuliahan ini. Atas segala kekurangan dalam penyampaian kuliah umum ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.